Halo semuanya, selamat datang di acara PAGN, Komisi Pengembangan Diri. Nah, pada PAGN sendiri adalah singkatan dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara yang menjadi wadah berkumpulnya pemuda-pemudi dari Sabang sampai Merauke untuk kita boleh saling berkenalan, mengembangkan diri dan karir, bahkan kita bisa melayani sesama dan juga melayani Tuhan. Nah, PAGN ini memiliki 5 komisi dan 2 divisi. Apa aja itu? Pertama, komisi pelayanan. Nah, komisi pelayanan tersebut yaitu wadah bagi para orang muda untuk dapat melayani, mengabarkan berita baik tentang Tuhan. Salah satu program andalan adalah permohonandoa.com, di mana kita bisa berbagi keluh kesah kita dengan para psikolog dan juga bisa didoakan. Lalu yang kedua yaitu komisi penguatan. Komisi penguatan wadah bagi orang-orang muda untuk melayani dan saling menguatkan satu sama lain melalui firman Tuhan. Lalu ada juga komisi perjodohan. Nah, wadah bagi orang muda untuk saling berkenalan lebih dekat dan siapa tahu kita bisa menemukan tambatan hatinya. Iya. Lalu ada juga komisi pekerjaan. Nah, wadah bagi orang muda untuk kita bisa menggali lebih dalam karir mereka, terus tersedia berbagai seminar kerja dan juga informasi lowongan kerja di Telegram. Nah, ada juga satu program yang menarik nih, yaitu IPMAN. Apa itu IPMAN? IPMAN, Ikatan Pengusaha Muda Advent Nusantara. Nah, bagi kalian yang memiliki usaha kecil maupun besar dapat bergabung di sini. Lalu ada juga komisi pengembangan diri. Sekarang acaranya dari komisi pengembangan diri itu sebuah acara yang sedang berlangsung saat ini yang kita ikuti nih. Di sini adalah wadah yang tepat bagi orang muda untuk kita boleh belajar lebih dalam dan mengembangkan diri mereka dari segala bidang. Kami menyediakan berbagai seminar yang tentu sangat menarik untuk diikuti dan berguna bagi karir dan sosial kita juga. Ada satu program unggulannya yaitu yang baru saja launching minggu depan yaitu English Club, di mana kita bisa belajar sama-sama untuk menggali seberapa paham kita bisa berbahasa Inggris. Nggak harus dari orang Inggris sih, kita bisa belajar sama-sama dan ini gratis langsung dari tutor profesional juga. Dan ada 2 divisi yaitu humas dan kreatif. Oh iya, aduh lupa. Dari tadi saya ngomong panjang lebar capek banget. Dan mana nih, partner MC saya? Mana ya mana ya? Itu ada Kak Todi. Halo Kak Todi, Kak dari mana aja sih? Kok baru muncul? Halo, halo. Iya, aduh. Wah, sorry nih. Aku lagi ini nih. Lagi sibuk mau nyiapin, mau masuk ke kedokteran. Soalnya ini nih, aku pengen banget ya. Jadi, gimana ya, punya kemampuan yang bisa nyelamatin orang. Nah, nolong orang gitu. Nah, karena life is time. Kebalik. Time is life. Jadi Aduh Kak kita, Todi nggak usah, rempong-rempong deh, gitu kan. Kita ikutin aja kegiatan ini dari awal sampai akhir. Selain ada motivasi, nanti juga akan ada pemaparan dari Dokter Raymond Sakur, yaitu ahli kesehatan kita. Nah, mengenal bagaimana kita dapat menyelamatkan nyawa seseorang dalam keadaan kritis. oh gitu ya, 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 ya. Ya udah, kalau gitu biar kita cepat mulai. Kita langsung aja mulai dengan doa agar kegiatan kita dapat berjalan lancar dari awal hingga akhir. Nah, kita akan berdoa secara nasrani. Bagi teman-teman yang non-nasrani dapat berdoa sesuai kepercayaannya. Saya minta kesediaan Kak Esther untuk memimpin kita di dalam doa. Oke, kita akan bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk sore hari ini ya Tuhan. Bila sebentar kami akan memulai acara kami, bimbing kami dari awal hingga akhir, lancarkan setiap atribut yang akan kami gunakan ya Tuhan. Biarlah Engkau boleh kuasai kami masing-masing, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, untuk acara pertama nih, kita akan menggunakan sebuah motivasi. Nah, siapa nih Kak tadi yang bakalan jadi motivator kita saat ini? Baik, saya akan memperkenalkan motivator kita. Jadi beliau ini adalah pendeta muda Joseph Arwan Esville. Beliau lahir di Kuala Hilir 16 April 1993. Nah, riwayat pendidikan beliau ini
mulai dari SD di tahun 2000 sampai 2006 di SDSW Advent Marta Bakti, lalu lanjut juga di SMP dan SMA yang sama, dan di tahun 2012 hingga 2016 merupakan sarjana filsafat ilmu teologi dari UNAI Bandung. Nah, beliau juga memiliki riwayat pelayanan yang cukup banyak, dimulai di tahun 2016 sampai 17. Beliau menjadi asisten gembala di Jemaat Duku Kupang, Surabaya. Lalu di tahun 2017 sampai 2018 jadi asisten gembala di Jemaat Sekijang SKT. Lalu dari 2018 awal sampai akhir, beliau menjadi gembala di Jemaat Sion dan Saudara Pekanbaru. Lalu di tahun 2019 sampai 2021 menjadi gembala jemaat di Distrik Lubuk, dan yang terakhir dari Juli 2021 sampai sekarang beliau menjadi gembala di cabang Sekolah Sahabat Toro Dolik. Nah, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bapak Pendeta Joseph. Oke, selamat sore rekan-rekan orang muda semuanya. Selamat sore. Oke, cukup jelas saya punya suara atau kurang? Jelas. Jelas, Pendeta. Oke, terima kasih untuk kesempatan yang baik. Boleh bergabung dengan teman-teman, rekan-rekan orang muda dari Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Dan ini bukan kali pertama, tapi kali pertama menjadi motivator. Sebenarnya saya bingung menjadi motivator ini untuk memotivasi orang, sementara saya juga kurang motivasi ini sebenarnya. Tapi beberapa kali Brother Arfan dan juga Kak Meril hubungi saya juga beberapa kali tolak karena bingung ya. Yang pertama bingung apa yang mau saya sampaikan. Saya juga kurang motivasi, yang harusnya butuh banyak motivasi itu saya. Lalu yang kedua, saya melihat bahwa beberapa teman-teman kita yang bergabung di grup itu adalah mereka yang senior. Jadi saya merasa masih belum pantas untuk memberikan motivasi kepada orang-orang muda karena masih banyak senior-senior, baik senior-senior pendeta ataupun rekan-rekan yang sudah lebih berpengalaman. Tapi puji Tuhan, kali ini Tuhan pertemukan kita lewat virtual ini dengan tema kita adalah Time is Life. Mohon maaf bila mana bahasa Inggris saya kurang tepat, tapi yang saya pahami adalah waktu adalah hidup ya, atau kehidupan ya. Baik. Pembahasan kita ini saya berikan judul I Will Go, oleh karena tema gereja Masih Advent hari ke-7 tahun 2021 sampai 2025 adalah Aku akan pergi. I will go. Ya. Kita harus pergi. Kenapa kita harus pergi? Karena waktu yang ada ini adalah satu kehidupan. Kehidupan yang bagaimana yang dimaksud? Kehidupan untuk mempersiapkan kehidupan rohani kita, mempersiapkan kehidupan rohani jiwa-jiwa untuk kerajaan sorga. Dan kita harus pergi. Tapi pertanyaan adalah, berapa banyak waktu yang dipergunakan untuk hal-hal ini? Tentunya para ladies mungkin tahu ini beberapa film ini ya. Berapa banyak waktu yang dihabiskan untuk hal-hal ini? Berapa banyak waktu yang dipergunakan untuk hal-hal yang seperti ini? Ada yang main PUBG di sini, atau Mobile Legends, atau Free Fire. Bukan hanya para pria, tapi wanita juga tertarik untuk bermain seperti ini. Istilahnya adalah mabar ya, main bareng. Ya. Berapa banyak waktu yang digunakan untuk media-media sosial? Menghabiskan berjam-jam, berhari-hari untuk hal-hal yang demikian. Mulai dari bangun tidur, mungkin yang kita cari adalah gadget kita. Yang mungkin yang pertama kali kita buka adalah WA kita, atau Instagram kita, Facebook kita. Ya.
Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk hal ini? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk mengikuti tren, mode pakaian seperti yang digambar ini? Tuhan memberikan waktu dalam satu hari itu 24 jam. Tapi berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal-hal demikian? Nasihat firman Tuhan dalam 1 Petrus 4 ayat yang ketiga. Sebab telah cukup banyak waktu kamu pergunakan untuk melakukan kehendak orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sudah cukup waktu yang Tuhan berikan itu, waktu yang Tuhan percayakan kepada kita dalam satu hari, sering sekali kita gunakan untuk melakukan hal-hal seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Sehingga identitas kita, jati diri kita, mulai pudar, bahkan hilang. Ya. Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk memberitakan pekabaran dan kasih Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk melayani Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk membaca firman-Nya, bersekutu dengannya? Berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menyelamatkan, memberikan satu kehidupan, time is life. Waktu adalah kehidupan. Waktu yang kita gunakan ini memberikan kehidupan kepada kerohanian diri kita sendiri dan kepada jiwa-jiwa untuk sorga. Berapa banyak waktu yang kita habiskan untuk hal ini? Rekan-rekan orang muda, nasihat firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Dan terbukti dunia kita semakin hari semakin menawarkan hal-hal yang negatif. Dan peranan kita sebagai orang-orang muda harus peka dan melihat hal ini, sehingga waktu yang Tuhan percayakan kita pergunakan dengan baik. Kolose 4 ayat yang kelima, hiduplah dengan hikmat terhadap orang-orang luar, pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Kemana kita pergunakan waktu yang ada? Ya, kepada hal-hal yang tadi, untuk melayani Tuhan dan lain sebagainya. 1 Petrus 4 ayat yang kedua juga berkata, supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia. Menonton film berepisode-episode terus-menerus. Lalu kemudian mengikuti tren-tren mode pakaian dan lain sebagainya. Sering sekali kita pergunakan itu untuk memuaskan keinginan kita. Mengikuti perkembangan zaman yang ada. Tapi lupa untuk mempergunakan waktu sesuai dengan kehendak Allah. Rekan-rekan orang muda, ada satu panggilan bagi kita. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Allah memanggil rekan-rekan orang muda, kita semuanya, untuk pergi beritakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia. Untuk pergi menggunakan waktu, memberikan kehidupan bagi setiap jiwa lewat menyatakan perbuatan-perbuatan yang Allah sudah berikan, yang Allah sudah lakukan sebelum kita ada. Tentunya kita masih ingat tujuan pemuda Advent. Ya, oleh karena COVID-19 mungkin sering sekali ini tidak lagi diucapkan. Kalau lagi acara kegiatan pemuda Advent, tujuan pemuda Advent adalah pekabaran Advent ke seluruh dunia pada zaman ini. Tapi sudah seberapa jauh orang-orang muda terpanggil untuk memproklamirkan tujuan ini? Sudah seberapa banyak orang-orang muda yang memang benar-benar terpanggil untuk memenuhi tujuan ini? Bagaimana cara memproklamirkan tujuan ini? Apa yang menjadi kendala kadang-kadang yang kita hadapi? Yang pertama, kita mungkin merasa gengsi. Itu kan bukan gaya saya. Ya, gengsi. Lalu yang kedua, merasa bukan tanggung jawabnya.
orang-orang muda merasa itu kan tanggung jawabnya para pendeta, para penatua, orang-orang yang sudah dipilih. Itu bukan tanggung jawab saya. Atau tidak peduli. Atau bahkan tidak punya waktu. Aduh, masih sibuk ini kerja, masih ada urusan begini, urusan begitu, nggak ada waktu. Atau malas, kurang percaya diri, takut ditolak, dan lain sebagainya. Mungkin teman-teman, rekan-rekan orang muda boleh menambahi. Ya. Apa yang menjadi kendala untuk memproklamirkan ini? Apa yang menjadi kendala untuk menggunakan waktu yang Tuhan sudah titipkan kepada kita untuk memberikan satu kehidupan baik kepada diri kita sendiri maupun kepada jiwa-jiwa untuk dituntun kepada sorga. Mari kita belajar dari satu kisah. Kisah Yunus. Tentunya kita tahu siapa ini Yunus. Cerita yang berulang-ulang, bahkan sering sekali kita nyanyikan ini ya waktu kita duduk di kelas anak-anak ya. Dalam kitab Yunus pasal yang pertama, ayat yang pertama dan yang kedua, firman Tuhan berkata, datanglah firman Tuhan kepada Yunus bin Amitai. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu. Berserulah terhadap mereka karena kejahatannya telah sampai kepadaku. Niniwe adalah sebuah kota yang penuh dengan kejahatan, kota yang besar. Kalau Yunus pasal 3 mengatakan, Yunus berjalan mengelilingi kota Niniwe 3 hari baru dia habiskan kota Niniwe. Ya, berarti kota itu sangat besar. Para nabi dan raja, Ellen White katakan, Niniwe merupakan pusat tindak pidana. Kota penumpahan darah, penuh dusta belaka, penuh perampasan. Nabi Nathan bahkan mengatakan bangsa Niniwe seperti seekor singa yang ganas dan buas. Kejahatan terus-menerus ada di kota Niniwe. Tapi yang Tuhan pakai adalah Yunus bin Amitai. Yunus yang pertama ayat yang ketiga, pasal pertama ayat yang ketiga mengatakan, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis jauh dari hadapan Tuhan. Respon Yunus, dia lari, dia kabur, dia tidak mau dan dia menghindar ketika Tuhan panggil dia. Panggil ke kota Niniwe. Kenapa seberapa gentingnya kota Niniwe? Kalau kita baca Yunus pasal yang ketiga, Yunus katakan ketika dia sudah sampai di kota Niniwe, 40 hari lagi Tuhan akan membinasakan kota ini kalau tidak bertobat. Artinya sudah sangat sedikit waktu yang Tuhan tetapkan bagi kota Niniwe untuk mereformasi diri mereka. Tapi Yunus lari, kabur, menghindar. Dia tidak menggunakan waktu yang sedikit itu untuk menyelamatkan kota Niniwe. Kalau kita baca kisah ini, Alkitab memang tidak mencatat kalau Yunus membantah Tuhan dari kata-kata. Memang saya yakin juga Yunus tidak membantah Tuhan dari kata-kata. Tapi tindakannya menunjukkan dirinya adalah seorang pembantah. Dia lari. Responnya masuk akal. Kenapa dia lari? Karena kota Niniwe kota yang jahat. Responnya masuk akal. Ellen White katakan, Yunus memikirkan kesulitan-kesulitan dan melihat pekerjaan itu mustahil untuk dilakukan. Yunus tergoda merasa tidak yakin kebijaksanaan Tuhan dalam panggilan itu. Yunus ragu-ragu dalam kebimbangan. Setan merasuknya dengan keputusasaan. Rekan-rekan orang muda, hati-hati ketika kita merasa tergoda, ini bukan tanggung jawab saya, ini bukan pekerjaan saya, ini bukan tugas saya. Setan akan merasuk pikiran kita dengan keputusasaan sehingga kita menolak kerja bagi Tuhan. Haruskah Yunus pergi menjauh daripada Tuhan? Sementara ini adalah pekerjaan Tuhan. Yunus dipanggil untuk memberikan kehidupan kepada Niniwe. Ingat, 40 hari lagi, waktu yang singkat Tuhan sudah tetapkan ke Niniwe, Yunus dipanggil untuk menyelamatkan bangsa Niniwe. Tapi apa hasil pelarian daripada Yunus? Yunus pasal yang pertama ayat yang keempat. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut. Lalu terjadilah badai besar. Sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul hancur. Ya. Artinya apa? Suasana laut menjadi tidak bersahabat.
Ini diakibatkan ulah Yunus menjadi tidak bersahabat. Yunus tidak dibiarkan Allah berlama-lama dengan bebas meneruskan pelarian gilanya. Hasil dari pelarian Yunus yang lainnya, Yunus 1 ayat 7, dari sekian banyak nama dalam undian, dalam perahu, dalam kapal, tapi nama Yunuslah yang Tuhan atur keluar sebagai penyebab badai itu. Yunus 1 ayat yang ke-8 sampai 16. Yunus segera dilempar ke dalam laut. Kemudian laut menjadi tenang dan badai berlalu. Ketika Yunus dilempar ke dalam laut, Allah mengutus ikan besar dan menelan Yunus. Dalam Yunus 2 ayat yang pertama sampai 9, kegiatan Yunus dalam perut ikan adalah Yunus menggunakan waktunya. Dia menggunakan waktu itu, waktu yang mengerikan itu, untuk berdoa kepada Allah. Yunus mengadakan reformasi rohani kepada Allah. Dia memperbaiki dirinya kepada Allah. Rekan-rekan orang muda, mari kita lihat beberapa pelajaran dari kisah Yunus. Memproklamirkan tujuan pemuda Advent. Kita harus memahami bahwa setiap orang sedang dipanggil oleh Tuhan untuk menggunakan waktu yang singkat ini memberikan kehidupan bagi setiap jiwa. Jangan lari, jangan kabur, dan jangan tidak mau tahu dengan apa yang Tuhan sedang minta. Jalani dengan iman, keberanian, dan dalam nama Tuhan. Secara tidak langsung, ketika kita memenuhi panggilan Allah, kita juga sedang memberikan kehidupan bagi diri kita sendiri. Kehidupan bagi diri kita sendiri untuk kehidupan kekal yang akan datang. Kabur, lari, menghindar, tidak mau menjalankan tanggung jawab, tidak mau tahu atau apapun itu, akan mendatangkan kerugian bagi diri sendiri. Yunus 1 ayat yang ketiga, Yunus membayar biaya perjalanannya. Dia mengalami kerugian materi. Yunus 1 ayat yang ke-15, Yunus dibuang ke laut. Kalau Tuhan tidak utus ikan besar, kalau Tuhan menutup kasihnya kepada Yunus, Yunus akan kehilangan kehidupannya. Dia tidak punya lagi satu kehidupan. Kabur, lari, menghindar, tidak mau menjalankan tanggung jawab, apapun itu, mendatangkan kerugian bagi orang lain. Yang pertama tadi kerugian bagi diri sendiri, yang kedua kerugian bagi orang lain. Yunus 1 ayat yang ke-5, para penumpang kapal, mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankan beban kapal. Mungkin yang mereka buang adalah pakaian mereka. Mungkin yang mereka buang adalah oleh-oleh mereka. Orang tua atau siapapun penumpang kapal itu sudah senang. Ini oleh-oleh untuk keluarga. Kalau nanti sudah tiba ke tujuan, oleh-oleh ini akan dinikmati bersama-sama. Oh, ini pakaian baru, ini benda ini benda itu. Tapi mereka harus buang. Mereka mengalami kerugian akibat daripada ulah Yunus. Seandainya Yunus tidak diselamatkan, seandainya juga Tuhan tidak mengatur undian itu membuang nama Yunus, mungkin penumpang dalam kapal akan kehilangan kehidupan. Niniwe juga akan mengalami kehancuran, mengalami kematian, hilang kehidupan. Waktu yang Tuhan percayakan kepada Yunus, kalau tidak dipergunakan, mendatangkan dampak kerugian yang besar. Akibat penolakan terhadap panggilan ilahi, jangan sampai orang kafir, penyembah berhala, atau yang tidak seiman mengingatkan atau menegur kita untuk ingat dan berseru kepada Tuhan. Kalau kita baca rekan-rekan orang muda Yunus 1 ayat 6 mengatakan, datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nahkoda kapal itu adalah orang kafir, tidak mengenal Tuhan, tapi mengingatkan Yunus sebagai penyembah Allah yang benar untuk ingat kepada Tuhannya. Jangan sampai hal yang sama terjadi kepada kita. Orang yang tidak seiman dengan kita mengingatkan kita, pendeta Ruan, bangun,
Pendeta Arwan, kerja bagi Tuhan. Pendeta Arwan, cari jiwa. Pendeta Arwan, pergi. Orang yang tidak seiman dengan kita. Yunus tidak membantah Tuhan atau menunjukkan penolakannya melalui kata-kata. Tapi Yunus menunjukkannya melalui perbuatan. Kadangkala kita orang-orang muda setuju dengan kebenaran Tuhan. Setuju bahwa setiap jiwa dipanggil untuk bekerja melayani Tuhan. Setuju bahwa firman-Nya memberikan kehidupan. Tetapi tindakan kita masih bertolak belakang dan menunjukkan satu penolakan. Waktu yang Tuhan percayakan kepada kita masih kita gunakan untuk memenuhi keinginan manusia kita. Ya. Ketika menolak panggilan ilahi, maka kita tidak dapat mendatangkan satu kehidupan bagi diri sendiri. Khususnya dalam kerohanian. Yunus mengalami penurunan kehidupan. Ketika dia naik kapal, dia berada di bagian kapal paling bawah, paling dalam. Lalu kemudian badai besar datang, Yunus dicampakkan ke laut. Dia semakin mengalami penurunan kehidupan. Lalu kemudian ikan besar datang menelan Yunus. Yunus dibawa ke dasar laut. Kehidupan rohani tidak akan naik saat tidak ingin terlibat dalam panggilan Tuhan. Kehidupan rohani kita tidak akan naik atau mengalami penurunan yang drastis pada saat kita menolak panggilan Tuhan. Mempergunakan waktu dengan sia-sia. Yunus diangkat dari bawah ke atas. Yunus pasal 2 ayat 10 berkata, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke darat. Reformasi rohani yang dilakukan Yunus dalam perut ikan membuat hati Allah tersentuh. Allah mendengar doa Yunus. Allah lah yang mengangkat kehidupan Yunus dari dasar laut ke tempat yang lebih tinggi. Rekan-rekan orang muda, kehidupan jasmani dan rohani akan naik ketika kita gunakan waktu untuk bersekutu banyak dengan Allah. Untuk bermeditasi dengan Allah. Harus ada reformasi rohani yang kita lakukan. Maka kehidupan jasmani kita, kehidupan rohani kita akan mengalami kenaikan, kemajuan. Hasil dari naiknya kehidupan Yunus. Yunus menggunakan waktunya untuk menjalankan panggilan Allah. Hasil dari naiknya kehidupan Yunus, waktu yang Yunus gunakan berhasil memberikan kehidupan bagi bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe terlepas dari murka Allah. Perubahan rohani besar-besaran terjadi di kota Niniwe. Yunus 3 yang kelima, dewasa dan anak-anak menggunakan kain kabung. Mereka berkabung oleh karena menyadari perbuatan mereka sudah salah di hadapan Tuhan. Ingat, Ellen White tadi sudah mengomentari di slide awal bahwa orang-orang Niniwe ini penuh dengan kejahatan, penuh dengan penumpahan darah. Mereka ganas seperti singa. Tapi sekarang mereka menyadari perbuatan mereka. Mereka berkabung. Orang dewasa, anak-anak menggunakan kain kabung. Bahkan raja mereka di Yunus pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Raja mereka juga bertobat. Apalagi yang terjadi? Yang paling mengherankan adalah ayat 7 dan ayat yang ke-8. Manusia, lembu sapi, dan kambing domba, mereka berpuasa. Sampai hewannya pun melakukan satu pembaharuan, satu perubahan yang sangat signifikan. Luar biasa. Rekan-rekan orang muda, Ibrani 10 yang ke-37 mengatakan, sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi. Dunia kita ini sudah seperti kota Niniwe yang penuh dengan kejahatan. Saya dan saudara sedang dipanggil seperti Yunus yang harus menggunakan waktu kita yang sangat sedikit ini. Yang harus menggunakan waktu yang sedikit yang Tuhan percayakan ini untuk memberikan kehidupan bagi kita. Kehidupan bagi kerohanian kita. Kehidupan bagi orang lain. Kehidupan dalam kerohanian orang lain. Karena ia akan datang. Waktu Tuhan sudah sangat singkat. Berapa banyak waktu yang kita gunakan? Mari gunakan waktu yang singkat ini untuk memberikan kehidupan bagi kerohanian kita, memberikan kehidupan bagi setiap jiwa untuk kerajaan sorga.
Mari kita pergi, karena waktu adalah kehidupan. Tuhan memberkati kita. Apakah langsung berdoa? Oke. Baik, untuk mengaminkan motivasi yang telah diberikan oleh Pendeta Joseph Arwan, saya minta kesediaan untuk berdoa. Oke, baik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang berkasihan di sorga, sekalipun Tuhan jauh di sorga tapi dekat dalam kehidupan kami, terima kasih untuk satu kesempatan yang indah. Kami rekan-rekan orang muda boleh bergabung, boleh bersekutu bersama-sama untuk mendengarkan akan firman Tuhan yang memotivasi kami sebagai orang-orang muda untuk mau, rindu, dan terlibat dalam menggunakan waktu yang singkat ini, memperbaharui kehidupan kami di hadapan Tuhan, dan juga mau bekerja bagi Allah. Tuhan yang penuh kasih, biarlah kiranya apa yang sudah kami dengarkan, Tuhanlah yang bekerja, menghantarkannya ke dalam hati dan pikiran kami masing-masing. Sehingga itu menjadi benih-benih kebenaran yang akan bertumbuh dalam kehidupan kami. Sertai rekan-rekan orang muda yang tergabung dalam Pemuda Advent Gabungan Nusantara. Kami memiliki keterbatasan ya Tuhan, tapi biarlah kiranya Tuhan mampukan kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Ajari kami untuk melihat tugas dan tanggung jawab kami sebagai generasi-generasi penerus untuk terus melanjutkan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini sampai Tuhan datang. Tuhan di sorga, Engkau juga memberkati acara kami selanjutnya. Bersamalah Engkau dengan kami sehingga apa yang kami lakukan hari ini mendatangkan berkat yang besar dalam kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Pendeta Joseph Arwan. Nah, ini dia nih, akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu oleh kita semua, oleh kita 350 partisipan yang telah hadir di Zoom saat ini. Sampai saya ini udah lihat nih, udah pakai jas dokter nih, udah siap nih. Time is life, no, udah kurang apa coba? Udah ada apa sih ini namanya, stetoskop ya, yang buat nganui jantung-jantung tuh. Iya, bener nih, udah Kak. Jadi udah nggak perlu kuliah lagi aku kedokteran, udah ikut acara ini udah pasti jadi dokter fix sih. Bukan begitu Kak Esther? Iya nih Kak, wah aku nggak sabar nih mau dengerin materi nih pada hari ini. Oke, apakah Dokter Sako sudah hadir Kak? Boleh Kak Todi? Kepada Bapak Dr. Raymond, apakah sudah hadir bisa merespon kami? Selamat malam Bapak Dokter. Malam. Halo, selamat malam. Apa suara saya bisa terdengar? Bapak Dokter. Ya. Oke. Nah, jadi kita pada kesempatan kali ini akan bersama-sama mengikuti kegiatan yang berjudul Time is Life. Nah, boleh dong Kak Esther diperkenalkan secara singkat. Oke. Siapakah narasumber kita? Jadi teman-teman, narasumber kita tuh pada acara yang berjudul Time is Life ada Bapak Dr. Raymond Sakul. Beliau bergereja di Jemaat Ngaripan Bandung dan juga seorang konsultan trauma IKB. Oke, kepada Bapak Dr. Raymond, apakah sudah siap?
Ya, Oke, kalau begitu untuk waktu dan tempat kami persilahkan kepada Bapak Dr. Raymond Andrew. ya memang kita sudah janjian untuk bawa acara, tapi oleh karena ada yang harus segera dikerjakan, sehingga saya masih di kamar operasi, belum pulang. Mohon bersabar. Oke, baik. Sambil menunggu Bapak Dr. Raymond ini sambil bersiap-siap, ya teman-teman. Jadi mungkin kita bisa sambil diskusi gitu ya, Kak Esther ya. Ya nih Kak, sambil daripada kita nggak ngapa-ngapain nih. Nah, aku pengen nanya nih ke Kak Todi nih. Ya, Kakak pernah nggak sih kayak lihat kecelakaan terus kakak nolongin orang? Nah, pertama kali yang kakak lakuin itu apa sih Kak? Atau kakak tinggalin orang itu? Atau kakak diemin aja tuh gimana sih Kak? Mau pengen tahu gitu loh. waduh, kalau nemu orang kecelakaan di depan mata secara langsung sih belum pernah kali ya. Cuman mungkin kalau misalnya apa namanya untuk pertolongan pertama mungkin aku bisa untuk bantu apa yang memberi pernafasan pertama, lalu juga eh, hal-hal yang lainnya yang mungkin nanti untuk lebih lengkapnya bakal dijelaskan oleh Bapak Dr. Raymond. Oke, thank you Kak Todi. Oke. Nah, ini mungkin Bapak Dr. Raymond sedang mempersiapkan untuk pemberian materinya. Hilang dia punya hilang video yang sudah saya download tadi. Waduh. Oke. Judul yang saya berikan ke panitia adalah Time is Life, dan tadi pendeta sudah sempat membahasnya. Panitia meminta saya untuk membahas tentang basic standard life support ya. Oke, kalau cerita life, siapa yang punya hak untuk berbicara tentang hidup? Bisa dijawab? Buka aja dia punya mic supaya bisa interaktif. Atau Bagaimana Pak Dokter pertanyaannya tadi? kalau cerita tentang kehidupan, life, siapa yang punya hak untuk berbicara tentang kehidupan? Hanya Tuhan, Pak Dokter. Kenapa? Karena Tuhan yang menciptakan manusia. Jadi manusia itu miliknya. Oke, luar biasa. Yesus mengatakan, akulah jalan. Kenapa dia berani katakan di jalan? Karena Yesuslah kebenaran dan Yesuslah Dan hidup. kehidupan. Dapat ya? Dialah way, the way. Dialah truth. Dan dialah life itu sendiri. Kalau Anda mau selamat, hanya curahkan Tuhan Yesus. Bahkan tulang-tulang yang berserakan di lembah kematian, yang ditulis oleh Yeskiel, Nabi Yeskiel, Tuhan tumbuhkan otot, tumbuh, tulang bikin jadi pasukan tentara yang berderak-derik tulangnya. Jadi, terakhir Tuhan tiupkan napas kehidupan. Jadi satu tentara yang besar. Life adalah milik Tuhan. Bahkan setan sendiri pun tidak bisa membuat kehidupan.
Jadi kalau dokter mengajarkan atau memberikan pelatihan basic life support, emangnya dokter itu siapa? Saya mau memberikan kepadamu impresi. Jangan meletakkan dokter sebagai Tuhanmu. Jangan meletakkan obat sebagai Allahmu. Saya satu-satunya dokter Advent konsultan trauma di Indonesia ya. Anda tidak akan dapat orang dokter Advent yang lain. Yang level klinisnya tertinggi yaitu konsultan trauma. Nggak ada yang lain. Saya satu-satunya dokter Advent. Dan kami konsultan trauma di Indonesia cuma 150 orang. Tapi bukan jangan jadikan dokter itu sebagai dewa, sebagai Allah, sebagai Tuhan. Tidak. Dokter itu sama seperti kita manusia biasa. Tetapi kalau dia, dokter itu, berserah jatuh di kaki salib, dan sepenuhnya hidupnya diatur oleh Roh Suci, itu baru Anda bisa minta Tuhan menggunakan dokter itu untuk melayani. Sering kita mencari dokter karena, dia terkenal, pasiennya banyak sekali. Minta izin ini live di mana? Live di Facebook atau live di mana ya? Facebook dong. Facebook ya. Ya karena saya keluar dari kamar operasi, saya baru ganti baju kamar operasi, jadi ya seperti begini penampilan saya. Padahal saya ada baju sendiri di sana, sudah pakai siapin batik dan segala macam. Tapi karena harus segera operasi, termasuk life saving ya, memberikan penyelamatan, akhirnya saya harus tampil apa adanya. Oke, itu impresi pertama. Dan saya menganut apa yang Nyonya White katakan. Tuhan yang menyembuhkan. Mau dokter, mau perawat, mau master guide, ambasador. Anda hanyalah alat yang Tuhan izinkan untuk menyelamatkan orang. Yang menyembuhkan itu Tuhan sendiri. Dan konsep dalam yang saya tanamkan di antara pemuda, yang harus menolong pada detik-detik pertama itu master guide dan ambasador. Dokter itu harus diaktifasi, Anda harus pergi ke fasilitas baru Anda bisa ketemu dokter pelayanan. Anda harus ke rumah sakit dulu baru dapat pelayanan kegawat daruratan. Anda harus telepon dulu emergensi supaya mereka datang kirim ambulans. Terus yang sekarang menolong orang yang sakit ini, orang yang serangan akut ini siapa? Ya Anda, master guide dan ambasador. Anda mau tunggu nanti dokternya datang, padahal cuma angkat sedikit leher begini, selamat dia. Tapi karena harus tunggu dokternya datang setelah lewat 1 jam, udah meninggal orang yang kita kasihi itu. Bahwasanya setiap detik itu adalah nyawa. Jadi yang konsep saya tanamkan adalah yang dibutuhkan gereja saat ini adalah para master guide dan ambasador yang sudah terlatih. Minimal ada 3 orang setiap 50 anggota jemaat. Harus sudah terlatih gawat darurat. Jangan kurang dari situ. Kenapa harus 3? Karena untuk menolong dalam gawat darurat harus tim. Nggak bisa sendiri. Jarang Anda bisa melakukan sendiri. Maka yang kedua, kondisi gawat darurat itu selalu tidak pernah direncanakan, tidak pernah diduga.
tapi bisa diperhitungkan. Bahasa kami disebut dengan calculated risk. Ya, calculated risk. Dia tidak pernah diduga, tidak pernah direncanakan, tapi bisa diperhitungkan. Kemungkinan bisa terjadi. Serangan jantung, kesedap, gempa bumi, kebakaran, semua itu siapa sih yang merencanakan begitu? Ya kecuali teroris ya. Tapi bisa diperhitungkan. Kalau orangnya gemuk, saya aja gemuk ya, kemungkinan serangan jantung bisa. Dengan catatan kalau pembuluh darahnya penuh dengan lemak. Tapi bukan berarti orang yang badannya bagus langsing kemudian dia bebas dari serangan jantung. Oh, banyak yang saya dapat, yang saya tolong justru badannya bagus. Jadi, orang ini kok badannya segar bagus, serangan jantung. Kenapa? Karena di sini, di kepalanya, penuh dengan masalah. Sangat stres berat. Maka terjadi vasospasme yang luar biasa di pembuluh tajuk jantung dan dia kena serangan jantung dan meninggal. Itu namanya calculated risk. Orang yang penuh dengan stres hidupnya kemungkinan meninggal serangan jantung bisa. Time is life. Waktu adalah kehidupan. Dan Tuhan memberikan waktu itu kepada kita semua sama. Satu hari 24 jam, ya 23, sekian jam. Semua orang sama. Astronomer katakan, sekarang bumi kita berpusing lebih cepat. Berotasinya lebih cepat. Iya betul. Kan Yesus bilang, kalau waktunya tidak dipersingkat, tidak ada yang selamat. Tuhan Yesus saja berfirman seperti begitu. Oke. Kita belajar sedikit demi sedikit. Saya sampai jam berapa nanti kasih tahu kalau sudah waktunya ya, jangan sampai saya kelewatan waktu. Siap, Pak Dokter. Anda temukan anak sekolah atau Anda sebagai guru atau ya biasanya guru kalau masih muda itu kan usia ambasador tuh guru sekolah sementara kuliah atau sudah selesai kuliah dipanggil mengajar di SD, SMP, SMA. Waktu dulu saya juga lagi kuliah, saya mengajar di SMA Advent PAL 2. Terus Anda melihat pada waktu upacara bendera 17-an, besok 17-an tuh. Kan kalau 17-an jarang bikin jam 7 pagi kan. Besok kan detik-detik kemerdekaan, kita merdeka jam berapa? Jam 10 itu. Panas terik itu. Dan Anda jumpai sementara upacara bluk 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 berturut-turut. 3 atau 4 anak yang jatuh pingsan. Apa yang Anda kerjakan? Ayo, apa yang Anda kerjakan? Anda sebagai ambasador, sebagai master guide. Apa yang Anda kerjakan? Ya, oke, evakuasi. Iya, evakuasi dia. Angkat baik-baik dengan cara yang baik, aman. Pindahkan ke tempat yang teduh. Tadi kan kepanasan. Oke. Apalagi? Itu yang kita ajarkan namanya pelgrim. Dianjurkan posisi korbannya atau anak sekolah tadi terlentang. Tetapi konsepnya kita harus ingat dulu di kepala kita. Konsepnya yang diajarkan oleh Adventist Youth Ministry Training, AYMT. Apa itu? Bahwasanya usia anak-anak itu dari Adventure Pathfinder itu adalah usia emas, di mana kesehatannya paling prima, yang paling bugar, paling fit
harusnya tidak akan pingsan kalau cuma panas. Dan jarang kalau dia ada kelainan jantung, jarang dia seperti orang pergi seperti orang biasa ke sekolah. Atau kalau dia ada kelainan kongenital jantung juga, kalau dia bisa sampai sekolah seperti itu, pasti dia kelainan jantungnya ringan atau belum terjadi dekompensasi. Anak-anak usia adventurer dan pathfinder itu usia 9 sampai 16 tahun, usia 8 sampai 16 tahun, usia 7 sampai 16 tahun, itu pembuluh darahnya belum ada yang aterosklerosis. Walaupun saya jumpai sekarang anak-anak itu ada yang sudah merokok. Memang merokok itu salah satu racunnya menyebabkan aterosklerosis. Tapi rata-rata mereka bugar. Mereka rata-rata juga beban hidupnya nggak terlalu banyak lah. Nggak seperti kita memikirkan bagaimana kasih makan istri, kasih makan anak, kasih sekolah anak, bagaimana menyelesaikan pekerjaan di kantor supaya selesai dengan baik. Nah, mereka tuh masih bugar. Jadi konsep itu sudah kita pegang, berarti anak-anak ini harusnya bisa diselamatkan dengan cara yang simpel saja. Kita sebut pelkrin. P. Posisikan korbannya terlentang. Kemudian tungkainya, kakinya diangkat. Kalau dia pakai rok, ya Anda yang menolong itu ya diselimutilah terus angkat. Kemudian longgarkan semua yang menjepit, yang mengikat. Kalau pakai dasi, dasinya dibuka dulu. Atau dilonggarkan. Ikat pinggangnya juga dilonggarkan. Dan semua yang menjepit dilonggarkan. Kenapa? Pada waktu Anda angkat kakinya itu 30 derajat, itu akan melakukan autotransfusi. Ya, autotransfusi. Darah yang tadinya mengalir di kaki itu akan didorong masuk ke paru-paru, ke jantung, dan ke otak. Pingsannya anak ini kan dasarnya karena kurang darah yang pergi ke otak dan kurang oksigen. Jadi, waktu Anda posisikan, elevasikan kakinya, tungkainya diangkat 30 derajat, maka dia aliran darahnya masuk ke otak bertambah. Pengalaman kami berulang-ulang dalam mengawal perkemahan di Unai, di Unclub, di Kiamdori, di Papua, dan di mana saja kami pergi mengawal itu, tidak sampai 15 menit mereka sudah bangun lagi. Dan karena mereka seorangnya masih bugar, begitu bangun, kami sudah mau balik lagi ke barisan. Coba. Kuat sekali mereka itu. Kemudian jangan sampai kepanasan dan kekeringinan. Jadi minta supaya orang jangan berkerubung di situ, berkerumun. Supaya oksigennya bisa masuk. Kalau dia kedinginan ya diselimuti, kalau kepanasan boleh dikipas-kipas. Kemudian kita harus tenangkan dia. Dan panggil bantuan. Itu disingkat dengan pelkrin. Pelkrin ya. Yang gampang-gampang saja. Sebenarnya di video tadi yang saya mau tunjukkan itu sabar Kak, saya baru mau buka. Iya, sabar ya. Boleh kita pause dulu? 1 menit. Boleh Pak Dokter? Iya, silakan. Sambil disiapin kalau ada pertanyaan, silakan. Baik, terima kasih Pak Dokter. Tadi sudah telah dijelaskan ya oleh Bapak Dokter Raymond bagaimana rasanya kalaupun kita di dalam keadaan genting gitu memang
kita pasti butuh yang namanya pertolongan dari dokter. Namun kita perlu mengingat kembali bahwasanya yang menyelamatkan kita yang pasti adalah Tuhan. Nah, jadi mungkin dari beberapa penjelasan tadi sambil juga saudara-saudara bisa pikirkan, mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa ditanyakan nanti pada saat akhir sesi nanti. Kan begitu, Kak Esther? Iya nih Kak, aduh kok semakin seru ya. Aku baru tahu loh. Ya, kayak mungkin selama ini aku mikirnya gini nih, kalau aku sakit ya udah berarti obat yang bisa nyembuhin aku. Nah, aku selama ini mikir kayak gitu sih Kak, kayak Ya, ya udah sih kalau contoh ini ya, aku lagi kena luka bakar kan. Kalau nggak diobatin ya nggak bakalan sembuh. Tapi tadi dokter yang tuh bilang ya tanpa Tuhan kita nggak bisa sembuh sih, sebenarnya nyembuh itu Tuhan. Obat itu kayak hanya penawar aja gitu kan. nah Kayak betul gitu sih. banget. Di Kak Esther, jangan main api ya. Biar nggak Iya kena Kak luka tadi, bakar. aduh. Kan kalau goreng gitu kan, kalau masak gitu kan biasanya kan kena gitu loh Kak. Nah, dan tadi kita juga mendengar bahasanya apa namanya, keadaan, suatu keadaan itu kayak kita nggak bisa memprediksi gitu loh, kan bisa aja terjadi secara mendadak, entah itu jangan sampai ya, entah itu terjadi pada kita ataupun orang-orang di sekitar kita. Nah, ini Pak Dokter sudah balik, apakah bisa dilanjut Pak Dokter? Oke. Oke. Konsep yang berikut, life juga, kehidupan juga, artinya Anda harus bisa memberikan, kalau tadi untuk keselamatan saya kan tadi, harus bisa memberikan juga kehidupan kepada orang lain. Iya, dengan cara Anda mengabarkan Injil, mengajarkan dia tentang hal-hal hidup sehat, itu Anda membagikan kehidupan kepada mereka. Bukan sekedar seperti yang tadi, orang pingsan kita tolong, atau kalau kita sendiri pingsan kita tahu angkat aja kaki kita sedikit ke atas. Kalau kita masih belum sadar, belum pingsan betul, asal begitu angkat kaki, jadi lebih segar kita. Kemudian adalah kalau Anda sama-sama berenang, bukan berenang, menyelam. Kita pakai oktopus, kemudian kita pakai masker dengan ada oksigennya. Ya, kita bilang scuba. Itu teknik yang baru ya. Dulu kan orang berenang menyelam seperti biasa dengan scuba. Dengan teknik yang baru, maka orang bisa menyelam lebih lama, lebih dalam daripada yang biasa karena disiapin alat scuba atau oktopus itu. Nah, teman kita di sebelah kehabisan oksigen. Kita tahu hitungan kan kita bisa mengukur pada kedalaman sekian, kita lihat oksigen kita masih sekian bar, banyak. Teman kita di sana sudah begini, dia sudah kasih kode, dia sudah ada bermasalah. Ternyata oksigennya habis. Jadi apa yang Anda lakukan? Ya, Anda harus bagi oksigen yang Anda punya itu kepada dia. Konsepnya adalah dalam membagi kehidupan, kita berusaha untuk kita sama-sama hidup. Konsep ini penting. Ini yang disebut dengan konsep keluarga sehat. Adalah yang mau supaya kita sama-sama mendapat kehidupan. Kita jangan seperti, ya sudahlah, nggak usah pakai, contoh aja ke hewan lah ya. Bagaimana supaya saya bisa makan binatang itu yang lain, supaya saya bisa hidup. Bukan begitu konsepnya. Konsep time is life itu adalah saya akan membuat supaya teman saya pun itu bisa dapat kehidupan. Jadi sama-sama kita di kedalaman 10 meter di bawah permukaan laut. Oke, saya ambil regulator saya satu, ayo silakan bernapas. Tapi karena waktu juga adalah yang membatasi kita, mari kita naik sama-sama. Jadi
Waktu adalah kehidupan adalah juga sama-sama untuk kita memperoleh kehidupan itu. Bukan menang sendiri. Yang penting gua yang paling untung dan orang lain pusing amat dia celaka. Nah, untuk cerita ini kita punya cerita. Mungkin di sini anggota gereja Advent semua atau mungkin juga tidak, tapi walaupun saya dengan sedih menceritakannya, di gereja yang kita cintai ini, gereja Mahasiswa Advent hari ke-7, pernah terjadi. Seperti biasa hari Sabat, kita potluck. Dan anak-anak ini, ya biasanya usia anak 5 tahun, 6 tahun. Dan mereka berlari-lari ke sana kemari. Sudah minta makan. Mama, minta. Dia lihat mamanya pegang anggur kan. Pegang anggur, diminta. Ya, mamanya kasih dia anggur. Dia ambil itu anggur satu dan dia begitu masuk di mulut dan dia lari-lari lagi. Tidak lama dia jatuh pingsan. Sudah biru dia. Nah, karena semua mau supaya anak ini selamat, semua pakai dia punya cara. Ambil air, kasih minum. Anak sementara kesedap, napasnya luar biasa, sangat susah bernapas, ditambah dengan minum air. Apa jadinya? Semakin tidak bisa bernapas. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Karena mereka lihat anak sudah biru, mereka bawa anak ini ke dokter di sebelah gereja. Apa yang terjadi? Dokter periksa, wah anaknya sudah meninggal. Dokter buka mulutnya, ambil dengan pinset, keluarin dengan jari anggur yang menyebabkan sumbatan jalan napas. Mengapa ini terjadi? Time is life, artinya Anda harus berlatih menolong orang. Kalau Anda tidak berlatih, Anda akan menyebabkan kecelakaan lebih fatal. Kita niatnya mau menolong, tetapi karena tidak terlatih, kita justru membunuh. Kejadian yang sama terjadi di tempat yang lain. Sementara khotbah jam 1, ya sudah hampir jam 1 siang. Umat-umat sudah lapar. Pendeta berkhotbah begitu semangat. Dan teduh, tidak ada yang bicara. Ibu ini, karena dia sudah lapar, dia masuk ambil barang permen di tasnya. Dan dia isap. Sementara isap mungkin karena juga lehernya lagi kering. Pendeta berteriak, Yesus segera datang, dan dia kaget. Kesedap. Di gereja hari Sabat juga. Di belakang ibu ini ada orang muda yang sudah dilatih. Dilatih bagaimana cara menolong orang kesedap. Dengan sigap dia berdiri dan melakukan back blow. Back blow bisa dilakukan sampai 5 kali, sampai 15 kali, 5 kali, 5 kali, dan 5 kali. Ini baru 3 kali dia bukan kencang dan permennya terlempar keluar. Selamat. Selamat. Ibu ini bisa menarik napas lagi dan dia duduk dengan tenang. Tapi aturan yang kami ajarkan, setelah pertolongan semua harus dibawa ke IGD. Jadi diantar ke IGD untuk diperiksa. Apakah ada organ paru yang rusak, atau lambung, atau liver, atau tulang yang patah, dan seterusnya. Akibat pertolongan kita. Pesannya adalah, time is life juga adalah harus dilatih. Life is so precious. Save it. Selamatkan.
Hidup itu sangat berharga. Selamatkanlah. Yang lain lagi. Kejadian gampang saja. Reuni anak-anak sekolah. Karena ini reuni tahun kesekian puluh. Wah, ramai sekali. Masing-masing bawa tunjukkan dia punya kemakmuran. Datang dengan mobil, mobilnya semakin mahal, semakin bangga dia. Tamatan alumni 20 tahun lalu. Wah, sudah pada sukses. Nah, panitianya ini menyediakan makanan pesan di catering. Makanan sudah dibawa jam 3 sore. Acara begitu seru, sampai jam 8 malam, mereka lupa kalau belum bagi makanan. Akhirnya dibagi, jam 8 dibagi. Nah, karena sudah lapar, tidak cuci tangan lah, yang lain, makan saja. Jam 10, 200 anak, 200 orang ini masuk ke IGD. Apa masalahnya? Ya, saya sudah cerita tadi. Karena tidak cuci tangan mau makan. Dan makanan itu kemungkinan sudah bermasalah, mungkin sudah basi, karena dari jam 3 sore disediakan. Harusnya tadi jam 5, jam 6 sudah dikasih makan. Ini sudah jam 8, anak-anak sudah, orang-orang yang alumni sudah pada kembung, dan masuk IGD 200-an orang. Time is life, artinya kita harus berhati-hati. Kita harus bisa mencegah. Lebih baik mencegah daripada mengobati. Karena ada yang bertanya tentang rokok. Ya udah, sahabatku, saya sudah biasa potong dan buang kaki orang yang merokok. Waktu saya sekolah juga ada yang begitu. Sudah, profesor saya sudah dengan kami kan periksa pasiennya. Bapak, ini kaki sudah hitam. Sebentar lagi ini kita harus buang. Kalau Bapak berhenti merokok, ini akan sembuh. Dia bilang, dia nggak ngomong ke profesornya, ngomongnya ke kita sama yang masih sekolah. Badan gua rokok gua, ngapain sih lu tanya, suruh berhenti? Kan bilang, si Bapak, jangan Pak, stop itu rokok, kalau tidak nanti Bapak bermasalah. Bulan depannya dia datang, teriak-teriak, dokter potong kaki saya. Kenapa? Sakitnya dia ketahankan, minta dipotong, dibuang. Amputasi lah, kakinya cuma SIM amputasi, cuma kecil. Dia pulang jauh ke kampungnya. Tahun depannya datang lagi, udah hitam lagi. Dan dia bilang, dokter datang, potong, buang, operasi lagi. Dan tetap pesan kami, Bapak stop merokok. Karena merokok itu berbahaya, itu menyebabkan darah menjadi sangat kental. Darah menjadi hitam. Dan karbon monoksidanya itu membunuh. Kenapa? Karbon monoksida itu dia mampu melekat ke dalam sel darah merah itu 200 kali lebih kuat dibandingkan oksigen. Jadi mungkin darahnya kelihatan biasa-biasa, tapi itu sudah penuh dengan karbon monoksida. Nggak ada oksigen lagi di situ. Kenapa? Oksigen kalah bersaing untuk menempel di hemoglobinnya. Ayolah Bapak, stoplah merokok. Dia bilang tidak bisa. Ya udah, pulang. Setelah 2 minggu perawatan pulang. Tahun depannya naik lagi. Sekarang sudah potong di atas lutut. Karena sudah hitam. Dia tidak mau berhenti dengan rokoknya. Setelah potong di atas lutut, amputasi, dan dia pulang. 2 minggu perawatan juga sembuh, pulang. Orang kaya ini bukan orang
biasa-biasa orang kaya. Rokoknya rokok mahal juga. Tahun kelima dia datang lagi. Paha yang dipotong itu, yang diamputasi sudah hitam. Jadi bagaimana Pak? Prof, potong saja, buang. Dan itulah operasi yang terakhir untuk dia. Dia pulang dan tidak pernah kembali lagi. Karena sesudahnya dia dapat serangan jantung akibat rokok itu dan tidak tertolong. Apakah kita harus seperti begini? Dikasih tahu rokok itu berbahaya, tetap aja dilawan. Emang itu dokter itu siapa sih? Kan dia bukan Tuhan Allah. Ngatur-ngatur sama saya, kenapa? Nah, saudaraku, kita harus belajar dan harus berpikiran terbuka. Oke, sampai di situ dulu karena kita harus menjawab pertanyaan. Oh, ini ada yang mengatakan rokok itu lebih panjang umurnya. Oke. Ada yang lain lagi? Baik, dokter, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk secara personal melalui saya. Boleh saya sambil bacakan ya? Boleh. Oke. Di sini pertanyaan yang ada yang masuk sini. Dok, saya mau tanya, kalau ada orang tidak sadarkan diri, sudah di RJP dan nadi sudah ada, pernafasan juga sudah ada tapi lemas. Tindakan kita selanjutnya apa ya, Dok? Terima kasih. Oh, tugas kalau Anda sebagai master guide dan ambassador, begitu dia sudah bernapas, tugas Anda sudah selesai. Tugas berikut adalah evakuasi ke rumah sakit. Hubungi rumah sakit dan sebutkan hal-hal yang Anda sudah lakukan, kondisi Anda temukan bagaimana, apa yang sudah dilakukan, dan minta dijemput. Kalau kita bisa antar dengan ambulans ya, dengan mobil biasa juga boleh, tapi sebaiknya dengan ambulans. Karena kita sebagai ambasador atau sebagai master guide, tugas kita hanya sebagai provider pertolongan pertama. Jangan kita merampas tugas dokter dan perawat, karena secara legal mereka lah yang diberikan, mereka sudah disumpah untuk melindungi kehidupan seperti itu. Kalau di Prancis, kecelakaan tidak ada orang yang tolong itu. Harus medical yang datang, medical assistance yang datang untuk membawa korban ke rumah sakit atau melakukan pertolongan di situ. Jadi perintah mereka ajarkan ke masyarakat adalah nebus Pak, jangan diapa-apain. Jangan bergerak di situ saja. Nanti medical assistant yang datang untuk bawa. Tetapi itu mereka dalam menit pertama udah datang petugasnya. Kalau kita, waduh udah mana macetnya, jam berapa baru tiba ambulans itu. Ya, jadi kalau kondisi seperti itu, kalau sudah di RJP, silakan bawa ke rumah sakit. Dan secara hukum, IGD yang bertanggung jawab akan mengambil alih seluruh risiko dari pertolongan itu. Jadi sebaiknya Anda bawa ke rumah sakit. Kemudian yang tadi cerita tentang rokok yang umur panjang, itu tergantung Anda mau melihatnya dari segi yang mana. Kan kalau sekarang orang yang berusia 90 tahun, 95 tahun itu kan sedikit. Walaupun dengan kesejahteraan Indonesia ini, pergeseran ke arah usia yang lebih tua itu kelihatan. Orang sekarang lebih sehat, lebih umur panjang dibandingkan yang sebelumnya. Tapi ada juga orang di desa-desa itu yang kondisinya memang umur panjang. Apa dasarnya itu? Nah, yang saya punya pengamatan, dan memang itu diajarkan oleh teman-teman ini ya. Kalau Anda mau umur panjang,
jangan makan lagi sesudah jam 4 sore. Wah, ada itu pendiri Tentara Nasional Indonesia itu. Dia sayang sekali sama saya, dia anggap sebagai anak sendiri. Dokter kau ini gemuk sekali. Jadi bagaimana Bapak? Dokter kalau mau umur panjang, selesai makan jam 4 sore, sesudahnya jangan makan lagi. Kalau lapar sekali minum saja. Jadi sejak itu saya berubah. Jadi kalau sudah jam begini, makanan di depannya saya tidak akan makan lagi. Sudah akan ya dipanasin saja dan simpan besok kalau kita makan. Kenapa? Karena makan sesudah jam 4 sore itu akan menyebabkan itu makanan itu ada sih yang 2 jam, 3 jam sudah diserap semua. Ada yang bertahan sampai 6 jam. Coba jam 4 sore kita baru makan. Atau jam 5 kita baru makan. Jam 10 itu lambungnya masih kerja keras itu meremas-remas protein di sana. Lelah sekali dia. Ingat, catat ini pernyataan saya. Kebugaran Anda ditentukan dengan kesehatan usus. Catat baik-baik. Itu juga bermakna contohnya kuman-kuman yang harusnya ada di dalam usus itu harus ada. Ya, terima kasih. Kuman-kuman itu harus ada di sana untuk memproduksi vitamin K, contohnya di usus besar. Dan kalau kita punya usus besar itu bersih, sehat, maka kita akan bugar. Seperti begitu. Jadi kalau mau umur panjang, kata si bapak tadi, dokter, stop makan jam 4 sore. Sesudahnya, minum air saja. Seperti begitu. Nah, ini masalahnya. Yang tadi mengatakan itu sama dengan saya. Coba, sebelum dikasih tahu itu, paling enak makan nasi goreng itu jam 8 malam. Atau mie kocok, waduh kalau jam 10 malam mie kocok enak, itu enak sekali. Ya kalau kita mau begitu, nggak apa-apa. Dengan kita mengetahui segala yang disebut dengan calculated risk. Risiko yang kemungkinan kita harus tanggung. Seperti itu. Saya buka lagi, cari lagi apa yang ditanya ya. Banyak orang sudah. Oke dokter, ada pertanyaan lagi nih dokter yang masuk ke saya. Ya boleh. Apakah untuk kita bisa menolong orang lain atau menolong seseorang itu kita harus memiliki sertifikat terlebih dahulu? Baik, pertanyaan yang baik. Kalau kesadaran hukum masyarakat itu semakin melek, makin tinggi, makin bagus, maka dia akan meminta kalau Anda mau menolong, tunjukkanlah Anda sudah dilatih. Kenapa? Karena kalau kita menolong orang itu seperti saya bilang tadi. Kalau kita mau menolong orang yang kesedap dengan memberikan minum, itu menolong loh. Sini, minum, dikasih minum. Tapi justru membunuh dia. Kita melakukan kompresi, tapi kita kompresinya tidak maksimal, itu justru membunuh kompresi itu. Karena kalau kompresi dilakukan tanpa menyebabkan adanya aliran darah, itu kompresinya hanya membunuh. Jadi untuk orang yang sadar hukum biasanya meminta kalau Anda mau menolong kegawat daruratan, mari silakan tunjukkan sertifikat Anda sudah terlatih. Memang seperti begitu, dan itu wajar untuk masyarakat yang melek hukum. Tetapi kalau masyarakat kita saat ini yang ya bersyukur Anda sudah datang menolong, terima kasih. Walaupun mungkin Anda melakukannya belum maksimal, belum optimal. Jadi saya anjurkan, marilah teman-teman masyarakat ambasador yang usia-usia lepas remaja dan belum sampai dewasa, masih usia 16 sampai 25, 24 tahun, 22 tahun, mari berlatih. Karena itu ilmu itu akan berguna terus sepanjang umur Anda, bisa menolong siapapun. Seperti begitu. Oke, baik. Ini selanjutnya ada lagi nih, Dok.
pertanyaan tentang bagaimana cara kita menolong orang yang kecelakaan. Karena seperti yang kita ketahui, jika kita salah bergerak, nanti korbannya bisa lebih buruk keadaannya. Bagaimana itu, Dok? Iya, kita harus latihan. Kita harus latihan. Dan memang itu pelatihannya harus ketat dan memang harus disiplin, tidak boleh salah. Karena setiap gerakan akan menyebabkan ada angkanya. Kalau kita bikin begini, angka kematiannya sekian. Kalau kita bikin begini, angka keberhasilannya sekian. Itu ada angkanya. Jadi kalau apa namanya di Amerika Serikat itu ada standar. Kecelakaan terjadi dalam 10 menit, petugas sudah harus ada di sana. Nah, itu 10 menit itu langsung diundang-undangkan, dipasang di undang-undangnya, jadi tidak bisa dilanggar. Ambulans datang menit ke-11 itu akan kena sanksi. Jadi, kalau ambulans datang itu harus dalam 10 menit sudah menolong korban, sudah evakuasi. Makanya mereka di sana kembangkan sampai ambulansnya helikopter. Mengatasi kerumitan, kemacetan yang luar biasa, pakai helikopter yang datang jemput. Seperti begitu. Dan memang harus terlatih. Anda menolong orang kecelakaan, Anda lupa di batang otak itu adalah pusat kehidupan. Jadi ini cerita sedih. Kami dokter-dokter ini. Jam 6 pagi saya ketemu teman saya itu. Bang, apa kabar? Selamat pagi. Nah, saya kan baru datang mau visit pasien. Dia karena jaga malam, ya Mon, begitu. Aku makan dulu. Oh iya Bang, silakan. Dia jam 6 pagi, dia keluar menyeberang jalan, pergi makan. Nah, ada rumah makan Padang di depan. Dia pergi makan di sana, habis makan, udah kenyang, nyebrang ditabrak bajai. Coba ditabrak bajai, memang bajai itu kecepatannya berapa sih? Tapi teman-teman yang penjual pedagang kaki lima itu begitu sayang sama dokter-dokter ini kan, jadi digendonglah dia dan diangkat bawa ke IGD. Waktu mereka mengangkat, kepalanya terayun-ayun begitu. Nah, ini mereka tidak terlatih, ini masalahnya. Kalau kita menolong orang kecelakaan, yang kita harus selamatkan pertama itu tulang leher. Itu harus segaris, tidak boleh bengkok-bengkok. Amankan itu. Kenapa tulang leher? Karena di situ pas di puncak dari tulang leher itu bersinggungan dengan tengkorak kita itu ada yang disebut dengan medula oblongata, pusat kehidupan. Di situ pusat denyut jantung, di situ pusat napas kita. Kalau kepalanya terjuntai dan dia melayang mengayun-ayun, dampaknya adalah orang tersebut akan tidak pernah hidup lagi. Jadi harus terlatih. Makanya ada rumusan yang kami ajarkan selalu. Airway, breathing, circulation, disability, exposure. Kecelakaan macam manapun, bom meledak, tanah longsor, pesawat jatuh, semuanya standarnya airway, breathing, circulation, disability, exposure. Karena itu sudah terbukti. Angka statistiknya itu sudah ada. Kalau Anda melakukan itu dengan benar, dengan baik, tepat seperti yang diajarkan, maka sekian persen selamat. Nah, yang disebut dengan airway itu adalah jalan napas dan pusat kehidupan tadi, cervical. Itu masuk A, airway. Kenapa? Dia menjadi prioritas pertama. Karena disitulah pusat kehidupan.
Nah, pengkajian ini dan penata laksanaan trauma seperti ini harus dilatih oleh instruktur yang sangat mahir. Dan kita mengharapkan semua gereja-gereja di Indonesia itu yang kita harus ada. Setiap gereja minimal 3 orang yang sudah terlatih. Supaya kita bisa menggenapkan misi kita bisa menyelamatkan sesama. Lanjutkan. Kalau masih belum jelas boleh tanya lagi, saya buka dulu chattingnya. Boleh saya bertanya, Dokter, mengenai selain time is life. Saya banyak malam, suara aku lagi kecilan, apa-apa ya. Jadi kita seringkali melihat banyak anggota gereja yang datang berbakti di gereja pada hari Sabat dan tidak pernah putus untuk menghadiri serta melibatkan diri dengan aktivitas-aktivitas gereja pada hari Sabat. Nah, setelah mendengar khotbah lewat Zoom sebentar tadi, lewat Zoom atau apa segala macam, kita tahu bahwa terdapat perbedaan yang besar di antara anggota gereja dengan anak-anak Tuhan yang asli. Apakah kita selama ini dengan melibatkan diri dengan aktivitas gereja sebenarnya menunjukkan yang kita ini anak Tuhan yang asli, atau terdapat kriteria lain yang kita boleh bincangkan? Bagaimana kita boleh menjadi anak Tuhan sama seperti kita? Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin, terima kasih. Pertanyaannya sangat cerdas dan pertanyaannya sangat milenial ya. Terima kasih sudah bertanya. Betul bahwasanya kriteria itu penting. Ya, kriteria itu penting dan itu juga merupakan salah satu kita sebut saja tolok ukur ya. Tetapi kriteria-kriteria yang kita sebutkan tadi semuanya itu tidak akan bermakna untuk keselamatan kita jika kita lupa bahwasanya kita selamat hanya oleh jasa dan darah Kristus saja. Bahwasanya kita selamat itu hanya dan hanya oleh darah Yesus saja. Oleh jasa Kristus, salib Kristus saja kita bisa selamat. Nah, kalau kita sudah selamat, maka marilah kita berbuat baik. Kenapa? Perbuatan baik itu adalah buah-buah keselamatan. Yesus katakan, kalau kamu sudah selamat dan kamu tidak berbuah, nanti Tuan kebun itu akan potong dahan yang tidak berbuah itu. Jadi segala kriteria-kriteria tadi boleh, tetapi harus kita yakin dulu pasti kita sudah diselamatkan oleh darah Kristus. Bagaimana caranya? Ya minta. Tuhan Yesus, saya mau Engkau menyelamatkan saya. Tuhan Yesus, tolong perdamaikan saya dengan Bapa. Nah, hanya darah Yesus yang menyelamatkan kita. Setelah kita diselamatkan, kita harus berbuat baik. Salah satu berbuat baik itu selain ibadah, selain patuh terhadap hukum di gereja, hukum di masyarakat, juga adalah melakukan perbuatan-perbuatan kasih. Nah, itu yang dikatakan, itulah buah-buahnya. Terima kasih. Jadi, pertanyaan milenial selalu begitu. Kriterianya begini loh. Nah, yang disebut dengan anak Tuhan adalah, kenapa orang di buku kisah para rasul ya, kenapa mereka disebut dengan Kristen? Oh, karena mereka bersuka. Iya, betul. Orang Kristen kalau ketemu, halo saudaraku, dijabat tangan. Ada juga yang memeluk. Ya. Itu gambaran orang Kristen. Apa sih artinya Kristen? Orang Kristen itu itulah Kristus kecil yang menjadi lampu bagi dunia. Nah, kita tidak usah menghakimi orang lain, oh dia itu masih kurang perbuatan baik. Kita urus diri kita, bagaimana supaya kita bisa dalam kasih Kristus membagi
kasih Kristus itu kepada sesama. Kalau kita sudah hidup dalam kasih, kita akan membagi kasih itu kepada sesama. Tapi kalau kita hidup dalam kebencian, kita akan membenci juga semua orang. Kira-kira terjawab? Kakak yang bertanya tadi? Oke, baik. Terima kasih Bapak Dokter tadi telah menjawab pertanyaan dari Saudara Yoram. Nah, kan kalau tadi pertanyaan langsung dari yang laki-laki. Nah, mungkin dari sini ada Yoram yang Rinaldo ya? ya, Dari Jemaat Maranatha. Ya, Tuhan berkati Kak Yoram. mungkin dari teman-teman di sini mungkin ada yang ingin bertanya secara langsung, gantian ya. Yang cewek nih, boleh nih. Mungkin ada dari mbak-mbaknya, kakak-kakaknya ingin bertanya secara langsung, mumpung ada Bapak Dr. Raymond nih, bisa langsung dijawab. Oke, baik. Mungkin sambil berpikir mengenai pertanyaan apa yang ingin ditanyakan. Mungkin Kak Esther, mungkin ada pertanyaan lagi Kak Esther? Oke nih Kak, saya ada satu pertanyaan terakhir nih Kak. Nah, pertanyaannya tuh gini. Nah, dokter, apakah ada ketentuan atau aturan dalam menolong seseorang jika seorang pria akan menolong seorang wanita, begitu pula dengan sebaliknya, seperti RGP. Nah, apakah boleh langsung ambil tindakan atau hanya bisa sesama jenis saja, kayak kalau pria-pria, kalau wanita-wanita? Bagaimana itu, dokter? Kalau Anda niat hatinya tulus dan Anda jujur, Anda tidak boleh dibatasi oleh jenis kelamin atau gender, tidak boleh dibatasi oleh status sosial atau ekonomi, ya, tidak boleh dibatasi oleh ras, suku, suku dan segala macam, tidak boleh dibatasi. Jadi karena Anda tahu kalau betul-betul dia tidak sadar dan tidak bernapas, artinya jantungnya berhenti, maka 1 menit pertama itu adalah kehidupannya. Kalau Anda biarkan setelah lewat 1 menit pertama, maka tinggal 50% kemungkinan untuk kembali bisa jalan seperti sebelum sakit. Setelah 5 menit, maka dia tinggal 1% kehidupan yang bisa dipertahankan. Jadi, kalau Anda pastikan dia tidak sadar, pastikan tidak bernapas, langsung kompresi. Jangan menunggu, karena itu waktu untuk pengkajian cuma 10 detik. Kemudian 10 detik lagi, 20 detik. Detik ke-20 sudah harus kompresi. Kalau tidak dilakukan, Anda akan mendapatkan orang yang Anda tolong itu harus masuk ICU 2 minggu, 3 minggu, 1 tahun, dan tidak pernah bangun lagi. Tapi kalau Anda lakukan dalam 20 detik pertama sudah langsung kompresi, kemungkinan dia bangun dan bisa jalan seperti orang sebelum sakit. Seperti itu jawabannya. Jadi tidak boleh ada gender yang membatasi. Tetapi setelah Anda menolong ternyata dia meninggal. Yang Anda takutkan apa? Tuntutan hukum, bukan? Oke, Anda dituntut hukum. Hakim akan bertanya, atau berita acara akan, apakah Anda ada hutang perselisihan masalah hutang piutang dengan dia? Apakah seperti dokter yang membakar tunangannya itu, yang sekarang lagi heboh viral di media sosial? Dia bakar toko pacarnya, dokter ini loh. Dia siram dengan apa, bensin atau apa, pokoknya terbakar tunangannya dan meninggal. Pada waktu Anda menolong dia dan ternyata dia meninggal, polisi atau hakim akan bertanya, adakah Anda hubungan dengan dia, hubungan asmara, atau hubungan hutang piutang, atau kebencian apapun. Begitu hakim dapat, Anda bersalah. Anda lah penyebab kematiannya. Tapi kalau hakim sudah cari dengan berbagai cara, Anda tidak didapati, Anda tidak ada
beban hutang kesalahan dengan yang bersangkutan, Anda bisa dibebaskan dengan undang-undang yang namanya hukum orang Samaria yang baik hati. The Good Samaritan Law yang terdapat dalam buku Lukas. Injil Lukas. Ayo Injil Lukas pasal berapa, ayo. Habis ini cari ya. Bagaimana seorang Samaria yang baik hati ini menolong orang yang biasa meludahi dia. Saya ini orang Samaria, menolong seorang Yahudi yang biasa meludahi saya. Yang menganggap saya ini cuma binatang, yang nggak layak hidup lah saya ini. Itu kalau waktu orang Samaria ini menolong, begitu dia menolong dan dia menghembuskan napas terakhir, apa yang terjadi? Apa kira-kira yang terjadi? Resiko apa yang terjadi? Satu kota Yeriko akan keluar dan bunuh orang ini, orang Samaria ini. Kau berani-beraninya menjamah seorang Yahudi, pura-pura menolong dia, ternyata kau bunuh dia. Ah, itu kan tuduhan. Itulah resiko yang diambil orang Samaria ini. Ini orang menurut buku Lukas mengatakan napasnya tinggal satu-satu. Setengah mati loh, kata Alkitab tertulis. Setengah mati dia. Artinya napasnya tinggal satu-satu. Dan orang Samaria ini dengan segala resiko dia ambil. Dia tolongnya orang ini. Ternyata selamat. Kalau itu orang Yahudi ini mati, habis dia. Mungkin digantung di depan kota. Disalibkan di depan kota karena mereka sangat marah. Tapi risiko itu diambil. Nah, maukah kita dengan dorongan hati nurani yang tulus, yang murni, yang didorong seperti yang diajar oleh Yakobus, iman harus disertai dengan perbuatan, bahwasanya ibadah yang sejati, ibadah yang murni adalah menolong. Nah, kalau hatimu tulus menolong, Anda tidak perlu takut. Tolong saja, tetapi supaya pertolongannya benar, mari ikut pelatihan. Ada namanya pengkajian korban, airway circulation, breathing oxygenation, circulation perfusion, disability kesadaran, exposure diselimuti atau dibuat sejuk. Terserah. Mari datang ikut pelatihan. Kami sih mengharapkan setiap jemaat punya orang yang sudah terlatih. Nah, kalau seandainya yang ke depan, kalau PAGN mau, ini kan kita sekarang hanya bercerita seperti begini. Mungkin kita bikin semacam modul yang online saja lah. Sambil kita putar video, Anda lihat, oh begitu caranya. Minimal Anda tahu prosedurnya. Mungkin sebulan lagi lah, disiapkan dengan matang. Nah, saya siapkan video-videonya, tinggal kita putar. Kita bisa bagi videonya. Seperti itu, kakak-kakak, adik-adik, bapak, ibu sekalian yang kami hormati. Baik, terima kasih kepada Bapak Raymond. Nanti untuk mengenai ide barusan nanti kalau kami godok lagi bersama teman-teman PAGN. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya karena mungkin ini sudah sampai akhir. Iya, Bapak Dokter. Mungkin untuk menutupnya mungkin ada closing statement dari Bapak Dokter Raymond untuk kita semua. Baiklah, terima kasih untuk Kak Wina yang sudah hubungi saya berulang-ulang kali dan saya tidak bisa jawab dia punya WA karena saya seperti dikejar-kejar pemburu. Habis kerja ini harus kerja ini dan hari ini tiba-tiba saya harus dipanggil menghadap pimpinan karena ada beberapa hal yang penting untuk rumah sakit. Jadi terima kasih Kak Bina dengan sabar mengingatkan, jangan lupa dokter, jangan lupa. Sudah saya siapkan tiba-tiba ada yang harus operasi.
Jam 4 mulai. Ya, kalau mulai jam 4 berarti akan berkepanjangan, jadi agak terlambat tadi masuk. Terima kasih banyak untuk itu. Closing statement adalah, siapakah orang Samaria yang baik hati itu? Ayo. Who is he? Who is he? Orang Samaria yang baik hati itu adalah Yesus Kristus itu sendiri. Resiko kehilangan seluruh alam semesta hanya demi keselamatan saudara dan saya. Resiko ditolak oleh seluruh alam semesta dengan menjadi orang berdosa, padahal dia tidak pernah melakukan dosa. Karena hukum Taurat mengatakan terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Itu hukum Taurat mengatakan. Dan Yesus digantung, artinya dia jadi orang terkutuk. Kok dia bisa terkutuk? Karena dia menggantikan saudara dan saya. Itulah makna time is life. Dia berikan waktunya 3,5 tahun untuk saudara dan saya. Untuk menjadi kebenaran bagi kita. Jangan lupa, setiap detik berharga bagi kehidupan. Kehidupanmu, kehidupan keluargamu, kehidupan masyarakatmu. Mari kita menciptakan safe community, menciptakan masyarakat yang aman, yang hidup di dalam kasih Kristus. Tuhan memberkati PAGN, memberkati juga para panitia dan pengurus yang luar biasa. Amin. Oke, sebagai rasa terima kasih kita kepada Bapak Dr. Raymond Sakul, mari kita nyalakan kamera kita, berikan senyum terbaik kita sambil kita berfoto bersama yang akan dipandu oleh Kak Yohanes Todi. Oke, baik teman-teman, kita bisa nyalakan kamera kita. Kita akan berfoto bersama dengan Dr. Raymond Andrew Sakul. Oke, di sini ada 2 slide. Nanti akan saya beri aba-aba untuk mengambil foto. Baik, siap ya? Kita berikan senyum terbaik kita. 1, 2, 3. Oke, untuk selanjutnya di slide yang kedua. 1, 2, 3. Oke, lagi gaya bebas. Slide pertama, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di slide kedua, gaya bebas. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya akan ada pembacaan sertifikat kepada pembawa materi kita, dan nanti juga akan ada beberapa kata dari panitia. Untuk waktu dan kesempatan saya berikan kepada panitia pengembangan diri. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Ya, puji Tuhan, malam hari ini kegiatan kita boleh berlangsung dengan sangat baik. Dan sebagai bentuk apresiasi kami dari Panitia Pemuda Advent Gabungan Nusantara mewakili Komisi Pengembangan Diri ingin memberikan penghargaan berupa sertifikat yang akan saya bacakan sebagai berikut. E-Certificate of Appreciation Pemuda Advent Gabungan Nusantara Komisi Pengembangan Diri as a speaker in Time is Life held on August 15, 2021. Signed by Pastor Roni Wenas as a Youth Director of West Indonesia Union Mission
and Pastor Junaidi Muntu as a Youth Director of East Indonesia Union Conference, and Arfan Ngajo, Mawikere Daniel, dan Priscilia Tikoalu as a General Coordinator 1, General Coordinator 2, and Chief Coordinator. Sekali lagi, kami mengucapkan banyak terima kasih ya, Dr. Raymond Sakul, dan mohon maaf jika sering untuk selalu mengingatkan, jangan sampai lupa kegiatan kita. Terima kasih untuk materi yang telah dibawakan begitu baik. Dan sertifikat yang kedua, terima kasih Dok. Dan sertifikat yang kedua kami serahkan kepada Pendeta Muda Joseph Arwan untuk motivasi yang telah diberikan, firman Tuhan yang telah dibagikan, dan saya akan membacakan sertifikatnya. E-Certificate of Appreciation Pemuda Advent Gabungan Nusantara, Komisi Pengembangan Diri, proudly present to Pendeta Muda Joseph Arwan as a motivator in Time is Life, held on August 15, 2021. Signed by Pastor Roni Wenas as a Youth Director of West Indonesia Union Mission, and Pastor Junaidi Munto as a Youth Director of East Indonesia Union Conference. Baik, kita akan menutup kegiatan kita pada malam hari ini. Kita akan berdoa secara Nasrani. Bagi teman-teman yang non-Nasrani dapat berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Doa akan dipimpin oleh Pendeta Joseph. Waktu dan Mbak, silakan. Maaf, Pendeta Joseph, suaranya tidak ada. Kedengaran? Oke, sudah Pendeta. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Allah di sorga oleh karena kasih dan kemurahan Tuhan yang ajaib bagi kami. Kami boleh mengakhiri aktivitas kami, kegiatan orang-orang muda untuk memperkembangkan diri kami, mau melayani satu dengan yang lain, menjadi alat-alat Tuhan, memberikan kehidupan yang lebih baik bagi pribadi kami masing-masing maupun bagi orang lain. Terima kasih untuk kesediaan hamba Tuhan, Bapak Dr. Raymond Sakul, biarlah kiranya Engkau memberkati pelayanan beliau di dalam medis, Engkau yang tuntun, Engkau yang pelihara, banyak jiwa-jiwa yang ia sembuhkan, ia selamatkan bersama dengan kuasa Tuhan. Berkati orang-orang muda pada saat ini, kiranya Tuhan bersama-sama dengan kami, menolong kehidupan kami, menolong setiap rencana-rencana kami, dan memakai kami terus untuk menjadi alat Tuhan. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Wah, tak terasa ya teman-teman, akhirnya sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada hari ini. Ini di mana nih? Nggak kerasa nih, udah berakhir ternyata ya. Aduh, sedih banget, Iya, kita makanya bakalan itu. LDR. Nah, Del, ini sekarang ini sudah jadi istilahnya dokter SKS ini. Sistem kebut semalam ini jadi dokter langsung dengan pemberian materi yang luar biasa tadi ya. Nah, tapi tadi kan kalau Kak Esther bilang sedih sekali ya karena kita sudah harus berpisah. Nah, tapi kalau aku sih nggak sedih sih. Kenapa? Karena di PAGN ini bukan hanya komisi pengembangan diri saja, tapi ada juga 4 komisi lainnya yang memiliki beragam kegiatan untuk menemani teman-teman setiap harinya.
Wah, asik juga ya. Kalau begitu, kami MC pada kegiatan hari ini pamit undur diri. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan lagi. Nah, untuk waktu selanjutnya kami berikan kepada panitia pengembangan diri untuk pengumuman. Terima kasih. Baik, terima kasih Todi, terima kasih Esther, terutama terima kasih Dr. Raymond dan juga Pendeta Joseph. Semoga pelayanan baik itu sebagai dokter ataupun pendeta dapat terus menjadi berkat untuk banyak orang. Dan pada saat ini kita, makanya tadi Todi bilang jangan sedih ya, karena kita akan bertemu lagi teman-teman pada hari Selasa di acara 17 Agustus, dan saya mau panggil rekan saya Ria untuk menjelaskan acara kita pada tanggal 17 Agustus nanti. Silakan Ria. Baik, terima kasih Kak Kori Shantik yang diberikan pada malam hari ini. Oke, dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Dr. Raymond, materi yang begitu luar biasa, dan juga Pendeta Joseph, kiranya Tuhan selalu memberkati dalam pelayanannya. Dan saya juga melihat antusias orang muda nih ya, sampai jam segini masih standby. Wow, luar biasa sekali semangatnya ini. Puji Tuhan. Baiklah, saya akan menyampaikan beberapa pengumuman dalam rangka memperingati hari 17 Agustus, Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita PAGN akan mengadakan Hari Kemerdekaan ini secara virtual yang akan kita adakan pada tanggal 17 Agustus pada hari Selasa jam 5 WIB, 6 WITA, dan 7 WIB. Dan semua partisipan diharapkan menggunakan pakaian adat daerah masing-masing ya. Dan banyak hadiah atau kuis-kuis yang menarik, dan tentunya dengan pembicara atau narasumber kita yang luar biasa, yaitu ada Stephen Salainti di acara ibadah, dan Bang Elvin Tobing di acara perayaan, dan dengan MC ini ada MC Sarah Sinulinga, dan ada MC Bang Edmund Situmorang dan Esther Supriyati. Dan jangan lupa untuk join. Dan ada satu hal yang paling menarik dari acara kita ini juga, karena kita mengadakan challenge di mana menginginkan partisipasi dari sahabat-sahabat kita orang muda untuk mengikuti challenge lomba membuat video kata-kata motivasi. Tema pemuda milenial yang tangguh dan bertumbuh untuk Indonesia. Jadi jangan lupa ya teman, karena kita tahu kita di Nusantara ini semua kreatif ya. Tentunya pasti akan banyak nih saya lihat nantinya akan berpartisipasi. Dan periode ini berlangsung mulai sampai 17 Agustus dan akan ditutup pada tanggal 17 Agustus tepat jam 4 sore, 4 WIB, mana akan diumumkan di acara Zoom secara live streaming. Dan jangan lupa untuk total hadiahnya juga, ini yang paling menarik nih, ditunggu-tunggu nih. Dia sangat menarik teman-teman semuanya ya. Dan adapun syarat dan ketentuan dari ada yang pertama yaitu pengambilan videonya nanti harus secara landscape dan peserta wajib menggunakan pakaian yang berarti, terserah teman-teman saya orang-orang membuatnya secara kreatif, dan durasi videonya itu 1-2 menit. Dan juga wajib nge-follow untuk akun sosial media PAG Nusantara di Facebook dan di akun Instagramnya. Dan saat teman semua mengupload video nanti, jangan lupa untuk men-tag atau mention sosial media Facebook PAG Nusantara, Instagram @PAG Nusantara dengan hashtag Kemerdekaan Indonesia Merdeka HUT Republik Indonesia ke-76 Advent Gabungan Nusantara Pemuda Milenial Tangguh dan Bertumbuh. Terima kasih teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk mengikuti cara ini. Sampai di sini pengumuman yang dapat saya sampaikan. Kiranya Tuhan memberkati. Salam sehat. Kembali ke Kak Kori.
Terima kasih Ria, ya luar biasa ya teman-teman. Jadi total hadiah tadi 1 juta ya Ria ya. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini, join teman-teman, ajak teman-teman lainnya, dan juga kalau teman-teman mau mengikuti informasi-informasi berikutnya mengenai PAG Nusantara, teman-teman bisa follow akun PAG Nusantara di Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, dan juga Twitter. Dan juga teman-teman jika mau bergabung di WhatsApp PAG Nusantara bisa menchat di kolom, bisa chat ke nomor 0818 yang sudah tadi saya tulis di notes, 0818 08 338 906. Baik teman-teman, acara kita sudah selesai dan sampai jumpa hari Selasa. Buka kameranya dan kita berikan salam kepada teman-teman kita. Terima kasih semuanya, Tuhan memberkati. Ada lomba makan kerupuk